Nah, perkenalkan saya Roma yang akan mau menyampaikan materi hari ini. Nggak kebetulan namanya sama kitabnya sama. Oke, Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan menggali kitab Roma atau surat Roma pasal 1 sampai pasal 8 saja. Jadi kita nggak membuka atau menggali 16 pasal. Kenapa? Karena memang panjang banget ya. Jadi kalau digali dalam waktu 5 hari, rasanya waktunya pasti sangat kurang gitu. Karena sebenarnya satu pasal pun 1 hari kayaknya susah untuk cukup waktunya gitu ya. Jadi kita akan maksimalkan ini nanti untuk menggali 8 pasal dan harapannya doakan saja supaya nanti di tahun berikutnya atau mungkin di akhir tahun ini bisa dibuka Roma yang bagian kedua pasal 9 sampai pasal 16 gitu karena sangat bagus sekali setiap pasalnya itu menggali tentang firman Allah khususnya kaitannya terkait Injil dan juga iman dan juga hidup gitu ya. Untuk teman-teman yang pertama kali bergabung, adakah yang pertama kali ikut kelas MLC di sini yang mencoba ikut kelas? Jadi kami ingatkan lagi dan lagi ya, supaya kita mengetahui bersama komitmen dalam mengikuti kelas bedah kitab ini. Ini satu program dari Sabda MLC, Ministry Learning Center, untuk kita mendalami atau menggali, dan di sini yang menggali bukan moderatornya, tetapi kita semua menggali setiap hari gitu ya. Jadi harus ada setiap hari pasal-pasal yang kita gali dari kitab Roma ini nanti kita bagikan di dalam kelas dan setiap hari harus menggali gitu ya. Jadi jangan absen karena nanti akan dihitung sebagai ketidakhadiran dan nanti bisa dikeluarkan kalau tidak mengikuti komitmen yang dilaksanakan dari peraturan kelas ini gitu ya. Jadi kita yang membedah, bukan kami Sabda yang membedah, tapi kita bersama yang akan membedah kitab ini dengan cara-cara yang relevan pastinya, pasti dengan metode juga yang sudah diperkenalkan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Oke, kita akan langsung aja yaitu membedah kitab Roma. Ini agenda kita pada hari ini ya. Nanti ada 5 bagian. Bagian pertama, dan ini biasanya sudah jadi satu template yang seragam gitu ya ketika kita persiapan masuk bedah kitab. Kita akan lihat dulu bagaimana pengantar dan juga latar belakang dari kitab atau surat yang sedang kita gali. Baru nanti kita akan menonton bersama, walaupun sebenarnya kemarin admin sudah mengirimkan video The Bible Project. Ini ada 2 bagian, tapi nanti kita akan masuk sampai pasal 8 saja. Setelah itu kita baru akan melihat gitu ya alat atau kunci untuk kita bisa membedah atau menggali kitab Roma ini, dan nanti ada pelaksanaan diskusi kita akan seperti apa, dan yang terakhir nanti penutup. Oke, kita akan masuk di bagian pertama dulu yaitu pengantar dan latar belakang. Ketika kita belajar kitab Roma atau surat Roma, mungkin nanti kedepannya akan saya bilang surat Roma aja ya, karena memang ini adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus gitu ya. Nah, surat Roma ini merupakan surat yang paling teologis dan sistematis. Jadi, kenapa ini udah teologis, sistematis pula gitu ya? Karena penjelasan Injilnya itu lengkap sekali yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus gitu ya. Sistematis sekali itu, sistematis itu kan runtut gitu ya, dari disistematiskan gitu ya, dan itu runtut dari semua bagian atau doktrin yang ada yang dituliskan oleh Paulus. Jadi bisa dikatakan suratnya ini sangat lengkap sekali karena menjelaskan dari kaitannya dari keadaan manusia yang berdosa sampai keselamatan, bahkan sampai hidup dalam roh dan kaitannya dengan keselamatan kepada seluruh bangsa gitu. Jadi strukturnya itu runtut banget dan teologis banget, mendalam gitu. Jadi ketika nanti kita menggali kitab ini, saya harus sampaikan di awal bahwa kitab ini bukan kitab yang mudah untuk digali, Bapak Ibu. Mungkin beda dengan surat-surat atau kitab sebelumnya yang pernah kita gali, entah Habakuk, entah itu Yohanes ataupun Yakobus, sangat berbeda sekali. Injil atau surat Roma ini sangat teologis sekali dan sangat sistematis sekali. Jadi mungkin akan ada beberapa frasa, istilah kata, atau mungkin dalam satu pasal udah dibaca berkali-kali pun bisa nggak mengerti gitu ya, masih bingung ini maksudnya apa. Tidak apa-apa, karena ini memang kita menggali bersama-sama gitu ya. Jadi pastinya nanti kita akan belajar banyak hal baru dari surat yang sangat teologis ini sekali gitu. Nah, surat ini juga berfokus pada semua bangsa atau bisa dikatakan universalitas Injil. Kenapa ini universal? Karena Paulus ini menekankannya bahwa Injil itu bukan untuk orang Yahudi saja gitu ya, tetapi untuk semua orang. Orang Yahudi, untuk orang Yunani, untuk orang-orang kafir gitu ya. Jadi keselamatan itu tidak terbatas oleh satu kaum, oleh satu status saja atau orang-orang yang punya hukum Taurat saja gitu. Tetapi
secara global Injil ini untuk semua bangsa, termasuk orang-orang Yunani, dan kaitannya di sini adalah orang-orang Roma ya. Dan yang ketiga, surat ini juga surat yang paling panjang dan pengaruh. Sebenarnya kalau kita lihat surat Paulus yang lainnya, misalnya Korintus gitu ya, 1 Korintus, 2 Korintus, cukup panjang gitu ya. Tapi dari belasan surat yang ditulis oleh Paulus, surat inilah yang paling panjang dan paling berpengaruh. Kenapa? Karena tadi strukturnya yang sangat teologis, dan banyak sekali tokoh-tokoh atau teolog-teolog atau bapak-bapak gereja itu memakai atau melihat ayat ini, ayat-ayat yang ada di kitab Roma ini, dan membuat mereka juga sering mengutipnya dalam beragam khotbah atau pengajaran yang mereka lakukan. Di sini saya bagikan ada Agustinus, ada Martin Luther, ada John Wesley. Ya, kalau Bapak Ibu nanti cari tokoh-tokoh ini kan tokoh-tokoh sejarah nih. Misalnya Martin Luther, kita tahu dia ketika melihat Roma pasal 1, disitulah dia bertobat, benar-benar bertobat bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan gitu ya. Atau Agustinus dan lain sebagainya ditegur tentang dari Roma pasal 13 dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali karena bapak-bapak gereja pun banyak melihat ayat ini sangat dalam sekali dan mengubah hidup mereka secara pribadi. Dan pastinya kita juga ketika kita membaca kitab Roma atau surat Roma ini juga sangat mengubahkan sekali. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa surat Roma ini ternyata bukan cuma sekedar surat ya, bukan cuma sekedar surat Paulus biasa, tetapi ini adalah manifesto iman. Ini sangat sangat kuat sekali untuk orang-orang Kristen, pastinya relevan dan terus membentuk gereja sepanjang zaman. Jadi ini bukan tulisan rohani praktis biasanya gitu ya, tetapi ini satu surat yang terbuka, yang sah, yang jelas tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada seluruh bangsa. Makanya ada sebagian bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa surat Roma ini adalah jantung Injil dan sistematika keselamatan gitu ya. Semua hal tentang keselamatan bisa kita lihat dari satu surat ini gitu, dari satu inti pewartaan Injil, kabar baik, jantung Injil ya. Jadi surat Roma ini sangat kaya sekali terkait manifesto iman Kristen yang sangat kuat. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang menuliskan surat ini? Ya, saya nggak jelaskan pun kita pasti sudah tahu ya. Surat Roma ini langsung disebutkan di pasal 1, dikatanya dari Paulus, hamba Yesus Kristus gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus. Tapi apakah kita sudah tahu siapa Rasul Paulus? Mungkin kita akan belajar sedikit, walaupun mungkin kita pernah menggali surat Paulus lainnya ya. Kita udah pernah gali surat Filipi, kita udah belajar juga sedikit. Nah, Paulus ini adalah penulis surat Roma, sudah jelas di pasal 1 ayat 1 sudah dijelaskannya dari Paulus di sana. Dan Paulus ini juga adalah seorang Yahudi. Jadi Paulus ini bukan orang Yunani ya. Dia itu orang Yahudi asli. Dia lahir dan dibesarkan di Tarsus, dikatakan di provinsi Kilikia. Tetapi memang dia dari keturunan suku Benyamin dan termasuk orang Ibrani. Ya, dia dari satu suku di Efesus, dikatakan dia dari suku Benyamin, termasuk orang Ibrani. Dan Paulus ini juga menuliskan 13 surat. Jadi hampir setengah kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru itu sebagian besar tulisannya Paulus gitu. Karena kitab kan ada 27 PB ya, dan 13 itu disusun oleh Paulus sendiri gitu ya. Jadi ada juga yang mengatakan Perjanjian Baru ini kitabnya Paulus semua ya, karena memang hampir sebagian besar dituliskan oleh Paulus gitu. Dan Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang mendapat panggilan untuk menjangkau non-Yahudi. Kalau kita lihat memang dia menerima anugerah kerasulannya gitu ya, dan dia membawa bangsa-bangsa yang lain juga untuk bisa taat kepada Kristus. Makanya ketika dia melakukan perjalanan misi, dia bukan hanya vakum di Yerusalem aja gitu ya, tapi dia sampai benar-benar datang ke Eropa gitu untuk memberitakan tentang siapa Kristus dan mendirikan jemaat-jemaatnya di sana gitu ya. Itulah kenapa suratnya Paulus ini sangat universal sekali, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga keselamatan ternyata juga bisa diterima oleh orang-orang non-Yahudi, termasuk kita gitu ya, termasuk kita saat ini. Dan dia memang walaupun dia orang Yahudi asli, dia orang dari suku Benyamin, orang Ibrani, tapi memang dia punya warga kenegaraan Romawi, makanya dia punya dua gitu ya. Saulus dia dalam Ibraninya dan Paulus dalam
Romawinya gitu ya. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana perjalanan. Kalau nanti kita pelajari tentang Paulus, silakan Bapak Ibu masuk aja ke situs-situs Sabda, sudah banyak di sana ya, di mana dia bertobat. Di Kisah Para Rasul dijelaskan ketika dia pergi ke Damsyik dan mendapatkan peringatan dan ditegur Allah, dan disitulah dia mengalami pertobatan. Yang dahulunya penganiaya jemaat sekarang menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana surat Roma ini sendiri ditulis oleh Paulus. Jadi surat Roma ini kan Paulus menulis 13, kurang lebih 13 surat di Perjanjian Baru gitu ya. Dan dia melakukan perjalanan misinya dan mendirikan jemaat-jemaat. Kalau di Kisah Para Rasul itu jelas. Dan surat Roma ini ditulis pada akhir misinya yang ketiga. Jadi dia pertama kan di bagian Yerusalem sampai ke Antioquia dan sebagainya. Perjalanan misi kedua kan dia udah mulai ke Eropa tuh. Dan perjalanan misi ketiga dia lanjutkan lagi ya bersama dengan Silas dan teman-teman yang lain gitu ya. Dan di akhir ketiga itu dia sudah mulai tua dan memang ada beberapa tantangan yang dihadapi saat itu. Dan ketika dia saat itu ada di Korintus, khususnya dia ada di rumah Gaius, disitulah dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma. Bagaimana dia menuliskannya? Jadi dia mendiktenya gitu ya, dia mendikte isi suratnya dan Tertius yang menuliskannya gitu ya, Tertius yang menuliskannya. Jadi di Roma pasal 16 ayat 22 kalau nggak salah itu dia sebut nama Tertius di sana. Terus setelah suratnya jadi sudah didikte, ditulis oleh Tertius, habis itu dikirim melalui VB. Siapa VB ini? Bapak Ibu mungkin pernah dengar kata VB ya. VB ini juga adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang berasal dari Kenkrea, dan dia memang saat itu banyak membantu juga pelayanan Paulus, karena kan Paulus punya banyak rekan dalam pelayanannya gitu ya. Dan VB ini sering bolak-balik dari Roma ke tempat yang lain termasuk ke Korintus, dan di sanalah VB yang membawa surat itu ke Roma. Makanya ketika Paulus bilang terimalah hambaku PB gitu, terimalah pelayan ini gitu, bahwa dia juga banyak membantu dalam pelayanan. Jadi seorang wanita yang sangat baik sekali, dan pastinya banyak tantangan juga yang dihadapi ya, nggak mudah juga pelayanannya, walaupun cuma tukang kirim surat ya, itu nggak mudah sekali ya, karena beda dengan zaman sekarang. Dan Paulus menuliskan suratnya sekitar 57 Masehi. Jadi ini sebenarnya dekat dengan kematiannya ya, karena ketika dia menuliskannya, dia saat itu tidak di Roma, di Korintus, tapi setelah beberapa tahun setelah itu dia nyampe ke Roma. Oke, sekarang kita akan lihat siapa sih yang mendirikan jemaat di Roma. Kan yang tuliskan adalah Paulus, tapi apakah benar Paulus juga yang dirikan? Karena di beberapa suratnya memang Paulus sendiri yang mendirikan, seperti Filipi, seperti Galatia gitu ya. Tetapi jemaat Roma ini ada yang berpendapat itu tidak didirikan oleh Paulus sama sekali gitu ya. Terus ada juga yang berpendapat bahwa yang bagian kedua didirikan oleh Petrus. Ya, ini khususnya mungkin dari Katolik gitu ya, yang menyebutkan bahwa Petruslah pendiri dari jemaat Roma gitu. Tapi kalau kita memang cek sekali lagi Bapak Ibu Alkitab, tidak ada sebenarnya bukti eksplisit apapun yang menyebutkan bahwa Petrus pendiri jemaat Roma. Bahkan kalau kita baca 16 pasal gitu ya, 16 pasal ketika Paulus menyebutkan nama-nama dari rekan-rekannya, nama Petrus bahkan tidak disebut gitu ya. Ya mungkin kita bisa skip bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dikatakan jemaat Roma ini bertumbuh secara organik dari orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari Pentakosta. Kalau kita lihat masuk ke Kisah Para Rasul, memang di sana kita lihat bagaimana orang-orang Roma pun Petrus berkhotbah saat itu, dan banyak orang yang bertobat dan dibaptis dan percaya. Mereka adalah orang-orang yang beberapa dari Roma, dan mereka kembali ke Roma untuk melakukan penginjilan di sana, dan akhirnya jemaat Roma bertambah dan bertumbuh. Ya, kalau dari sini kita bisa lihat ada buktinya gitu ya, di Kisah Para Rasul 2 itu ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu bisa cek. Terus yang keempat itu ada yang mengatakan juga itu didirikan oleh orang-orang dari Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan dari Paulus gitu ya. Jadi dari empat pendapat ini memang bisa kita katakan bahwa saat itu kan Roma ini kan pusat gitu ya. Roma ini kan kota kekaisaran yang sangat besar sekali, dan khususnya para pedagang pasti banyak yang akhirnya mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain dan akhirnya menetap di Roma. Dan mungkin ketika mereka datang kembali ke Roma dari pelayanan yang mereka dapati di Yerusalem ketika Pentakosta, akhirnya mereka percaya dan kembali melakukan penginjilan dan jemaat semakin bertumbuh. Nah, kemungkinan-kemungkinan inilah yang membuat jemaat Roma itu berdiri, dan memang sama sekali tidak dibentuk oleh Paulus secara personal gitu ya, seperti mungkin tempat-tempat lainnya yang didirikan oleh Paulus gitu ya.
Nanti Bapak Ibu bisa pelajari, benar gak siapa yang mendirikan jemaat Roma ini? Oke, kita akan lanjut dulu ke bagian berikutnya. Kenapa sih Paulus menuliskan surat Roma? Biasanya ketika Paulus menulis surat ada maksudnya, ya. Nah, kita kalau lihat ada kurang lebih ada 3 bagian ya. Yang pasti tujuannya yang pertama itu mempersiapkan jalan bagi pelayanannya di Roma serta rencana pelayanannya ke Spanyol. Jadi kalau kita lihat memang di pasal terakhir dikatakan atau di pasal 1 juga dia tuh pengen ke Spanyol gitu ya. Udah rindu sekali dia juga menyampaikan amanat agung atau Injil Tuhan itu ke Spanyol. Itu wilayah barat Kekaisaran Romawi gitu ya. Tetapi memang saat itu belum sempat waktunya, tapi dia pengen ke sana. Nah, kalau dari Roma ini dia bisa melakukan perjalanannya gitu ya, dan nanti bisa memperkenalkan Kristus ke tempat-tempat yang dia layani gitu. Jadi salah satunya dari Roma, baru nanti lanjut ke Spanyol. Walaupun pada akhirnya dia nggak nyampe ke Spanyol gitu ya, karena memang akhirnya dia mendapatkan eksekusi di Roma tahun 60-an. Nah, apa tujuan Paulus menuliskan suratnya yang ke Roma ini? Yang kedua itu karena jemaat Roma rupanya mendengar kabar angin yang diputar balikkan mengenai berita dan juga ajaran dari Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak tuduhan-tuduhan yang mereka adalah jemaat Roma dan mereka mengatakan mungkin ada banyak beberapa pengajaran-pengajaran itu yang bagi mereka tuh benar tapi sebenarnya salah. Misalnya, itu Injil diputar balikkan misalnya. Berbuat dosa itu nggak apa-apa, kan anugerah Allah juga akan makin bertambah-tambah. Nah, bagi Paulus ini udah salah sekali gitu ya. Harusnya kalau kita sudah menerima anugerah Allah, dibenarkan di dalam Allah, kita udah anti sama yang namanya dosa gitu ya. Kita udah nggak mau berbuat dosa. Nah, tuduhan-tuduhan itu yang membuat ini pengajaran yang diterima ini dari mana ini? Apakah dari aku? Padahal aku nggak pernah memberitakan ajaran seperti itu. Dan itu sangat ditentang Paulus sekali gitu ya. Walaupun makanya sebenarnya ada banyak yang berpendapat Roma ini cuma menekankan tentang pembenaran oleh iman, tapi perbuatan nggak terlalu ditekankan gitu ya. Karena memang sekali lagi tujuannya di tadi apa? Pengajaran inti tentang bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan, tapi bukan berarti kita nyata atau senang-senang terus di dalam dosa, hidup terus di dalam dosa. Tidak seperti itu maksud Paulus. Jadi itu beberapa tuduhan-tuduhan yang membuat Paulus harus menuliskan surat ini supaya dibenarkan bahwa nggak gini loh maksud saya gitu. Pengajaran Kristus itu nggak gini loh. Nah, yang berikutnya dia memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi. Ini yang paling besar sebenarnya. Ada persoalan yang terjadi antara orang Roma, Yahudi, dan juga orang Roma non-Yahudi gitu ya. Jadi mereka bercekcok, mereka berselisih paham. Ini kayak relate banget sama zaman sekarang ya. Jadi ada orang Yahudi yang sangat meninggikan hukum Taurat, gitu. Ada juga orang non Yahudi yang sangat meremehkan. Bagi orang Yahudi kayaknya tradisinya udah karena mereka pernah diusir dari Roma dan kembali lagi ke Roma gitu ya. Dan ketika mereka balik ke Roma, cara hidupnya udah nggak PL sekali gitu, udah nggak sama gitu, nggak bisa kayak gini gitu. Harusnya kita disunat, harusnya kita melakukan semua Taurat dan lain sebagainya gitu ya. Untuk orang-orang non Yahudi nggak perlu lah Taurat, nggak perlu dah ini, meremehkan juga ajaran itu. Dan bagi Paulus, semua kalian salah, semua kalian berdosa gitu ya. Jangan ada yang meninggikan diri, entah kalian Yahudi, entah kalian non-Yahudi, itu semua berdosa di hadapan Allah gitu. Jadi memang ada beberapa pemahaman doktrin yang salah antara non-Yahudi dan Yahudi yang membuat Paulus harus bersikap jelas gitu kepada dua kelompok besar ini supaya mereka kembali kepada pengajaran yang asli, bukan membuat pengajaran-pengajaran sendiri atau mungkin berkecimpung kepada pengajaran di PL tapi nggak melihat bahwa itu sudah digenapkan juga di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan gitu. Jadi ada beberapa alasan inilah yang membuat Paulus harus menuliskan surat kepada jemaat di Roma ya. Jadi dia membongkar semua kesombongan orang-orang Roma karena memang mereka adalah orang-orang yang pintar, tetapi sekali lagi di hadapan Allah semua itu sama dan semua itu berdosa. Nah, kita akan melihat bagaimana ciri khas dari surat Roma ini sendiri ya. Tadi di awal sebenarnya sudah saya ulang karena memang ini jadi satu penekanan yang paling penting, poin yang paling penting gitu, bahwa surat ini sistematis, teologis, dan paling hebat gitu ya. Bisa dikatakan ini adalah surat teologi mini, walaupun teologi memang ngomongin dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Tapi kitab Roma ini saja kita sudah lihat sistem teologi yang sangat kaya, walaupun mini gitu, tapi sangat kaya dari pasal 1 sampai pasal 16.
Dan gaya Paulus ketika menuliskan suratnya ini juga gayanya dengan tanya jawab atau gaya diskusi. Menarik ya Bapak Ibu, udah baca pastinya ya, karena sudah banyak yang kirim badenonya, udah 40-an peserta yang kirim badenonya, berarti sudah baca ya pasal 1 sampai pasal 8. Apa yang Bapak Ibu temukan ketika membaca surat Roma? Menarik kan gaya tanya jawabnya ya. Jadi seperti retoris gitu ya. Dia membuat pertanyaan, terus dia menjawab. Dia biar nggak terlalu berat untuk langsung menjawab, tapi Paulus langsung menjawab, misalnya ya, apa sih kelebihan orang Yahudi? Terus tidak ada gitu ya, kan di pasal dia saat itu nanti apa sih kelebihan orang Yahudi? Dia dua langsung dijawab gitu. Jadi semacam gaya tanya jawab. Misalnya juga, apakah kita harus bertekun dalam dosa supaya kasih karunia Allah bertambah-tambah terus? Sekali-kali tidak dijawab langsung. Jadi gaya-gaya itu beberapa pasal itu dituliskan dengan sangat jelas dari pasal 1 sampai pasal berikutnya. Nanti ketika kita menggali akan menemukan keunikan dari gaya Paulus menuliskan surat ini. Terus dia juga banyak memakai PL secara luas sebagai kekuasaan Alkitabiah dengan menyampaikan hal yang benar terkait dengan Injil ya. Paulus harus pakai itu. Paulus harus menggunakan PL. Kenapa dia banyak kutip hukum Taurat, Mazmur, Nabi-Nabi, bahkan bapak-bapak dari PL juga banyak dikatakan. Abraham nanti di pasal 4 juga banyak dikatakan. Karena Injil itu nggak bertentangan dengan PL gitu ya. Ada yang mereka membeda-bedakan, kami PL banget gitu ya. Bagi Paulus itu PL itu nggak bertentangan dengan Injil, pasti itu penggenapan gitu ya, supaya Injil itu kokoh dan itu adalah rencana Allah dari PL. Makanya Paulus banyak pakai kata-kata atau juga beberapa ayat dari Perjanjian Lama. Dan yang keempat, dan topik kebenaran Allah ini di pasal 1 udah kita tahu sebenarnya ini pasal 1 ini jadi tema dari keseluruhan yang ada di surat Roma gitu ya. Kebenaran Allah adalah inti penyataan Injil, di mana bahwa Yesus Kristus adalah satu tindakan yang dilakukan oleh Allah sebagai kebenaran Allah untuk membenarkan manusia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui Kristus. Dan dengan demikianlah kita dibenarkan. Kita nggak bisa dibenarkan oleh karena perbuatan kita sendiri. Nah, ciri khas yang berikutnya juga dia memusatkan perhatiannya next untuk sifat rangkap dari dosa. Tapi tidak titik di situ gitu ya, tapi masih koma. Di sana Allah menyediakan Kristus untuk masing-masing apa yang dikerjakan ini. Misalnya dosa. Di sini dosa udah pasti. Doktrin dosa itu udah pasal 2, pasal 3 udah kita tahu lah semua ya. Itu ayat hafalan juga ya. Semua manusia berdosa gitu ya. Satu pelanggaran yang tidak bisa main-main di hadapan Allah karena manusia sudah memberontak terhadap Allah. Dan ini menuntut pertanggungjawaban terkait pelanggaran pribadi yang dilakukan. Tetapi juga ada prinsip dosa ya. Kata Yunani yang dipakai adalah hamartia gitu ya, bahwa dosa ini sebagai satu entitas manusia gitu ya. Semua manusia berdosa dan kekuatannya itu akan mengikat dan memperbudak manusia. Kalau tidak ada Yesus Kristus, manusia akan selamanya diperbudak oleh dosa. Karena sebagai satu kuasa yang mengikat dan perlu pembebasan yang ilahi yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Terus Roma pasal 8 juga uraian paling luas. Melihat Roma pasal 8, kita akan menemukan indahnya peranan Roh Kudus nanti bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Makanya pasal 8 ini nanti satu hari sendiri kita bahas, bukan 2 pasal gitu ya. Di sini kita melihat nanti doktrin Roh Kudus itu sangat kaya sekali dari pasal 1 sampai pasal 39-nya. Sangat kaya sekali bagaimana Roh Kudus mengubahkan, membenarkan, bersaksi, menjamin kemenangan dan lain sebagainya. Dan yang bagian terakhir adalah paling berbobot mengenai penolakan Kristus oleh orang Yahudi dan rencana penebusan Allah bagi bangsa-bangsa lain. Ya, ini sebenarnya dari pasal 9 ke pasal berikutnya, tapi nanti Bapak Ibu mungkin ciri khas yang ini bisa dipelajari secara mandiri karena kita hanya sampai pasal 8 saja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat garis besar dari pasal surat Roma ini. Kita akan masuk sampai bagian ketiga saja ya, di pasal 39 dari pasal 8, ayat 39 pasal 8 dari pendahuluan. Terus nanti di bagian pertama ada kebutuhan manusia terkait dosa dan juga akan kebenaran Allah, penyediaan kebenaran berkarya melalui iman, baru nanti ditutup melalui Roh Kudus yang berkarya dan memberikan kemenangan gitu ya. Garis besar ini sebenarnya bisa berbagi beberapa bagian ya. Kalau TBP itu dibagi 4 bagian. Ada beberapa sekolah teologi membagi cuma 2 bagian, ada yang beberapa ini saya buat 5 bagian gitu ya.
Tetapi bagian-bagian ini akan menolong kita untuk melihat surat Roma lebih runtut lagi gitu. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di bagian berikutnya ya. Ya, ini fokus yang akan kita lihat selama nanti 5 hari ke depan. Pastinya dari tema-tema atau topik-topik ini akan banyak sekali hal-hal baru yang lainnya yang bisa kita tambahkan gitu ya. Misalnya pasal 1 ini menjelaskan tentang Injil dan murka Allah, di mana semua manusia butuh Injil sebagai kekuatan yang dari Allah gitu ya. Ada dosa juga. Wah, prinsip dosa dan hamartia ini banyak sekali nanti disajikan di pasal 2, pasal 3. Ini kita samakan harinya gitu ya. Terus tentang iman, tentang damai, mati bagi dosa, hukum Taurat, dan versus dosa pasti di pasal yang ke-8 tentang hidup dalam roh. Bagian-bagian ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita di dalam 5 hari ke depan. Dan apa tema-temanya? Di slide berikutnya ada banyak sekali tema-tema inti, topik-topik penting yang dibahas di surat Roma. Dari Injil sampai keselamatan gitu ya. Dari murka, dan itu berkaitan dengan dosa. Tetapi ada kebenaran. Itulah kita beriman di dalam Allah dan kita dibenarkan. Ada juga topik tentang Abraham yang dibenarkan, kasih karunia hidup, daging maut, salib Adam, ketaatan mati, kemenangan kasih, dan lain sebagainya. Ini masih hanya sebagian saja gitu ya, tapi mungkin akan lebih banyak lagi dari tema-tema topik-topik ini. Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya ini mencakup banyak sekali pengajaran-pengajaran utama kekristenan yang murni sampai saat ini gitu. Dan ini bisa kita dapatkan dari 8 pasal yang akan kita pelajari di kitab Roma. Jadi apa yang akan kita lakukan selama 5 hari ke depan? Kita akan melihat tema tentang Injil, kaitannya tentang hidup dan iman, dari tema-tema atau topik-topik inti dari 8 pasal yang ada, yang sudah tadi saya sebutkan, dari kebenaran, keselamatan, daging, maut, dosa, roh, iman, dan sebagainya. Kita akan melihat pelajaran ya. Sekali lagi bukan kata hidup dan iman yang kita cari setiap hari, tapi pelajaran tentang hidup dan iman dari tema-tema yang banyak itu tadi, dari 8 pasal yang akan kita gali. Jadi bukan mencari kata iman di mana, tapi pelajaran tentang hidup dan iman. Kalau orang beriman dikatakan dibenarkan karena iman. Dari iman kepada iman. Hidup di sini hidup kekal dari Allah, hidup berkaitan dengan kebenaran Allah, keselamatan gitu ya, tentang hidup bagi Allah atau mati bagi dosa ya, gitu-gitu. Jadi inilah yang akan kita kulik selama 5 hari dari 8 pasal yang ada. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan menonton kembali walaupun sudah lihat, karena sekali lihat itu nggak cukup. Kita akan lihat kembali The Bible Project terkait 2 bagian ya, dari pasal 1 sampai 8 surat Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah salah satu kitab terpanjang dan yang paling penting yang pernah ditulis oleh seorang pria yang dulunya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Dulunya dia adalah rabi Yahudi yang termasuk dalam kumpulan orang-orang Farisi. Dan dia sangat antusias dan taat terhadap Taurat Musa dan tradisi Israel. Dan dia melihat Yesus dan para pengikutnya sebagai ancaman. Tapi kemudian dia mengalami perjumpaan yang radikal dengan Yesus yang telah bangkit, yang menugaskan dia sebagai seorang rasul, seperti utusan resmi kepada dunia orang-orang non-Yahudi yang disebut bangsa-bangsa lain di Alkitab. Jadi kita sekarang mulai menggunakan nama Romawinya, Paulus. Dia mengadakan perjalanan di seluruh kerajaan Roma pada masa itu untuk memberitakan tentang Raja Yesus yang telah bangkit. Dan kemudian membentuk para pengikutnya menjadi komunitas-komunitas baru yang disebut gereja. Dan sesekali, Paulus menulis surat kepada komunitas-komunitas Yesus yang baru ini untuk membantu mereka menumbuhkan iman mereka atau menjawab berbagai pertanyaan. Dan kitab Roma adalah salah satu dari surat-surat tersebut. Sebenarnya ini ditulis cukup lama sejak ia memulai karirnya. Nah, dari kitab Kisah Para Rasul kita sudah tahu bahwa gereja di Roma telah ada selama beberapa waktu, beranggotakan pengikut Yesus dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Namun pada suatu saat, Kaisar Romawi Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma. Dan sekitar 5 tahun kemudian, orang-orang Yahudi ini termasuk yang mengikuti Yesus diizinkan untuk kembali. Dan ketika mereka kembali, mereka mendapati gereja yang telah menjadi sangat non-Yahudi, baik dalam kebiasaan maupun prakteknya, sehingga ini menimbulkan banyak ketegangan. Maka pada masa Paulus, gereja Roma terpecah. Orang-orang tidak setuju tentang cara mengikuti Yesus.
Mereka memperdebatkan tentang apakah orang Kristen non-Yahudi harus merayakan Sabat atau makan makanan halal atau disunat. Jadi Paulus menulis surat ini untuk mencapai beberapa hal. Dia ingin gereja yang terpecah ini dipersatukan kembali. Dan tujuan praktisnya adalah dia berharap agar gereja di Roma dapat menjadi landasan bagi misinya untuk melangkah lebih jauh ke barat sampai ke Spanyol. Dan keadaan inilah yang memotivasi Paulus untuk menuliskan penjelasan lengkapnya tentang Injil dan kabar baik yang ia beritakan mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Surat ini dirancang menjadi 4 bagian utama, namun menyatu menjadi sebuah penjabaran Injil yang mengalir panjang. Injil menurut Paulus, pertama-tama mengungkapkan kebenaran Allah yang kemudian juga menciptakan manusia baru yang menggenapi janji Allah kepada Israel. Dan Injil inilah yang akan menyatukan gereja. Dalam video ini, kita hanya akan mengeksplorasi gagasan-gagasan di pasal 1-4. Jadi Paulus membuka dengan memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang ditunjuk oleh Allah untuk menyebarkan Injil tentang Yesus. Bagaimana dia adalah Mesias orang Israel yang telah bangkit dari antara orang mati sebagai anak Allah, Raja bangsa-bangsa. Dan Yesus sekarang memanggil semua umat manusia untuk berada di bawah pemerintahannya yang penuh kasih. Dan Paulus mengatakan bahwa kabar baik mengenai Raja Yesus ini pertama-tama adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya padanya. Dan yang kedua, kabar baik ini mengungkapkan kebenaran Allah. Nah, kebenaran adalah sebuah kata perjanjian lama yang kaya bagi Paulus. Kata-kata ini menggambarkan karakter Allah yang mana dia selalu menerapkan keadilan, yaitu tentang apa yang benar dan apa yang baik, juga bahwa dia setia dan adil untuk menggenapi janji-janjinya. Dan Paulus mengatakan bahwa kisah Yesus menunjukkan bagaimana Tuhan telah melakukan kedua hal ini. Bagaimana? Pertama-tama, kita melihat Kejadian pasal 3 hingga 11 yang diceritakan kembali secara kreatif oleh Paulus. Dia menunjukkan bagaimana seluruh dunia non-Yahudi, semua bangsa, telah terjebak dalam pusaran dosa dan keegoisan. Hati dan pikiran manusia telah rusak, kata Paulus. Kita telah berbalik dari Tuhan untuk menyembah berhala, yang artinya berusaha menemukan makna tertinggi dalam hal-hal yang diciptakan dan kemudian memberikan kesetiaan tertinggi kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Hal ini menyebabkan penyimpangan kemanusiaan kita dan perilaku yang merusak. Sehingga yang tertinggal adalah manusia yang dinyatakan bersalah, yang dituntut di hadapan Tuhan yang adil dan benar, yang mengenai hal ini orang Israel mungkin berkata, "Ya, ini adalah hal yang baik bahwa Allah memilih umat kami dari antara bangsa-bangsa. Dia menyelamatkan kami dari perbudakan Mesir, memberikan kami hukum Taurat seperti hari Sabat, dan makanan halal dan sunat. Dan ini semua menunjukkan bagaimana kami harus hidup sebagai umat Allah yang kudus." Tapi Paulus berkata, tidak secepat itu. Dia mengingatkan alur cerita Taurat dan kisah perjanjian lama lainnya yang menunjukkan bahwa Israel hanyalah orang berdosa dan penyembah berhala dan rusak secara moral sama seperti manusia lainnya. Orang Israel sebenarnya lebih bersalah dari orang non-Yahudi, kata Paulus, karena mereka punya hukum Taurat. Seharusnya mereka lebih tahu. Dan Paulus menyimpulkan, semua umat manusia non-Yahudi, orang Israel, terjebak tanpa harapan dan bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi ini bukanlah akhirnya. Kabar baik tentang Yesus adalah tanggapan Tuhan. Daripada menyimpan kesalahan manusia, Yesus datang sebagai Mesias orang Israel untuk mati menggantikan semua orang sebagai korban atas dosa-dosa. Sebagai pengganti kita, Yesus menanggung semua ganjaran yang setimpal dari penderitaan, dosa, dan kematian yang telah kita sebabkan di dunia ini. Dan dia mengalahkan semuanya dengan kebangkitannya atas maut. Hidup kebangkitannya yang baru inilah yang kini ia sediakan bagi yang lain. Yesus telah menjadi diri kita supaya kita bisa menjadi seperti dirinya. Dan Paulus berkata bahwa semua ini adalah cara Tuhan membenarkan orang-orang yang percaya atau beriman kepada Yesus. Nah, pembenaran adalah istilah perjanjian lama lainnya yang kaya menurut Paulus. Dan ini berhubungan dengan kebenaran Allah. Secara harfiah, ini berarti dinyatakan benar. Oleh karena apa yang dilakukan Yesus sebagai ganti kita, maka kita diberi status yang baru di hadapan Allah. Sebagai ganti atas kesalahan kita, Allah menyatakan orang tersebut ada dalam hubungan yang benar dengannya dan diampuni. Pembenaran menghasilkan sebuah keluarga baru. Orang-orang yang percaya kepada Yesus diberikan tempat di antara umat perjanjian Allah. Pembenaran juga menghasilkan masa depan yang baru yang memulai perjalanan hidup yang diubahkan oleh kemurahan Allah. Jadi,
Semua hal mengenai pembenaran ini adalah karunia Tuhan bagi mereka yang melalui imannya ada di dalam Kristus. Dan ini membawa Paulus ke pasal 4 untuk menggali implikasi-implikasi besar yang dimiliki semua hal ini bagi orang-orang yang dapat menjadi bagian keluarga perjanjian Allah. Dia kembali ke kisah Abraham di Kejadian pasal 15. Sebelum hukum Taurat diberikan kepada orang Israel, Abraham telah dibenarkan atau dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa dari keluarga multi etnis yang besar yang akan menerima berkat Allah. Tapi dia dan istrinya Sarah sudah sangat tua dan mereka tidak pernah dapat memiliki anak. Tetapi Abraham memiliki keyakinan dan kepercayaan radikal terhadap janji Allah. Maka Tuhan menyatakan dia sebagai orang benar. Dan Paulus berkata bahwa sekarang Abraham telah menjadi bapa dari keluarga perjanjian Allah yang baru dan ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Keluarga ini terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang memiliki iman dan percaya yang sama terhadap dia, yang menggenapi janji Tuhan kepada Abraham, Yesus Sang Mesias. Jadi mari kita berhenti sejenak dan meringkas gagasan utama Paulus dari pasal 1 hingga 4. Karena ini merupakan dasar untuk memahami keseluruhan surat ini. Semua manusia telah terjebak tanpa harapan dalam dosa dan perlu diselamatkan. Akan tetapi, penyelamatan ini tidak akan terjadi dengan orang-orang mencoba menaati hukum Taurat. Melainkan karakter Allah yang benar telah menggerakkan dia untuk menyelamatkan dunia ini melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga dia dapat menciptakan keluarga Abraham yang multi etnis ini berdasarkan iman menjadi umat perjanjian baru kepunyaannya. Setelah ini Paulus akan melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana keluarga baru ini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang membawa mereka kepada cara hidup bersama yang sama sekali baru. Tapi semuanya akan berakar dari gagasan-gagasan utama ini yang dijabarkan di dalam pasal 1 hingga pasal 4 dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tontonlah video yang pertama di mana kami menggali siapa Paulus, mengapa dia menulis surat ini, dan di mana kami menggali gagasan-gagasan utama dari pasal 1 hingga 4 bahwa semua manusia terbelenggu tanpa harapan dalam dosa dan perlu diselamatkan. Bahwa penyelamatan ini tidak akan terjadi dengan manusia berusaha menaati hukum Taurat, melainkan karakter kebenaran Allah lah yang telah menggerakkan dia untuk menyelamatkan dunia melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga dia dapat membentuk keluarga multi etnis Abraham berdasarkan iman sebagai umatnya. Sekarang, dalam 3 bagian lainnya dari surat kepada jemaat di Roma, Paulus akan lebih lanjut mengembangkan gagasan-gagasan ini. Jadi ingatlah penjelasan Paulus tentang konsep dibenarkan oleh iman. Ketika orang-orang percaya kematian dan kebangkitan Yesus diperuntukkan bagi mereka, mereka diberikan status yang baru, hak untuk berada dengan Allah, ditempatkan pada keluarga yang baru, umat perjanjian Abraham. Dan mereka diberikan masa depan yang baru, harapan untuk hidup yang diubahkan. Sekarang Paulus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kenyataan ini hendaknya membentuk kembali setiap bagian keberadaan kita. Karena dengan menjadi bagian keluarga ini, berarti menjadi bagian dari manusia baru yang diciptakan Allah melalui Yesus dan Roh Kudus. Jadi Paulus kembali kepada karakter manusia pertama di kisah Alkitab, Adam. Arti namanya adalah manusia. Dan Adam persis seperti semua manusia setelahnya yang telah memilih dosa dan keegoisan. Maka setiap orang menghadapi penghakiman Allah karena kita menjadi hamba pengaruh dosa yang mengakibatkan kematian. Tapi kemudian Paulus membandingkan Adam dengan Yesus, yang dia sebut Adam yang baru. Seorang manusia yang hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah, yang ditunjukkan lewat tindakan kasih penuh pengorbanannya. Dan sekarang, Yesus menawarkan hidupnya sebagai pemberian kepada orang lain, sehingga mereka dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan Yesus berdiri sebagai pemimpin manusia baru, yang sedang diubahkan oleh pemberian ini, yang membawa Paulus ke pasal 6. Paulus memperingatkan orang Kristen di Roma ini bahwa memilih mengikut Yesus berarti meninggalkan hidup manusia lama seperti Adam dan masuk ke dalam manusia baru seperti Yesus. Dan baptisan mereka adalah simbol sakral dari transisi tersebut. Manusia lama mereka mati bersama Yesus dan kemanusiaan mereka yang baru dibangkitkan dengannya dari maut. Jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus, hidup mereka dipersatukan dengan hidupnya. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Saat orang menerima identitas mereka sebagai manusia yang serupa dengan Yesus itulah, maka mereka dimerdekakan menjadi manusia dengan hati penuh yang benar-benar dapat mengasihi Tuhan dan sesamanya.
Sekarang, jika menciptakan manusia baru ini selalu menjadi tujuan Allah, dalam pasal 7 Paulus bertanya, jadi apakah tujuan Allah memberikan hukum atau dalam bahasa Ibrani Taurat kepada orang Israel? Catatan tambahan, ketika Paulus menggunakan kata hukum ini, kadang-kadang yang dia maksudkan adalah alur cerita dan pesan dari 5 kitab pertama di Alkitab. Tetapi di lain waktu, dia lebih spesifik merujuk kepada ratusan perintah yang diberikan melalui Musa dan yang ditemukan di dalam Taurat. Makna kedua adalah fokus Paulus di sini. Apakah tujuan dari semua perintah itu? Paulus berkata bahwa perintah Taurat itu baik. Semua perintah itu menunjukkan kehendak Allah tentang bagaimana orang Israel harus hidup. Tetapi, jika Anda membaca alur cerita Taurat, Israel melanggar semua perintah tersebut. Semakin banyak hukum yang diterima bangsa Israel, semakin mereka mengulang dosa Adam dan memberontak. Jadi bahkan ketika Allah memberikan peraturan moral yang spesifik untuk ditaati, hal itu tidak menyelesaikan masalah hati manusia yang penuh dosa. Secara paradoks, semua peraturan ini justru membuat Israel lebih bersalah lagi. Tapi Paulus berkata bahwa paradoks inilah inti pesannya. Tujuan Allah adalah membuatnya sangat jelas bahwa iblislah yang menjebak hati manusia dan bahwa Taurat, walau baik adanya, tidak dapat berbuat apapun untuk mengatasinya. Tapi Paulus berkata dalam pasal 8 bahwa solusinya ada pada Yesus dan Roh Kudus. Beginilah caranya. Perintah Taurat berfungsi seperti kaca pembesar yang memfokuskan permasalahan kondisi manusia ke satu tempat pada orang Israel. Tapi sekarang, perwakilan Israel, Yesus Sang Mesias, telah membayar dan menangani semua dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dan sekarang Yesus telah memberikan rohnya kepada keluarganya yang baru untuk mengubahkan hati mereka. Sehingga mereka dapat benar-benar memenuhi perintah Taurat untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dan masih ada banyak lagi. Pembaruan Tuhan terhadap manusia adalah langkah pertama dari misinya yang lebih besar untuk menyelamatkan dan membarui semua ciptaan, membuatnya sebagai tempat di mana kasih-Nya terwujud. Sekarang kita dapat melihat bagaimana pasal 1 hingga 8 menjadi pemikiran yang mengalir panjang di sini. Dari 8 pasal ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup dan iman. Dan inilah menjadi tema inti dari surat Roma ini sendiri. Entah pun nanti dikayakan itu dengan topik-topik yang ada gitu ya, dari Injil, dari dosa, kebenaran, keselamatan, tapi itu semua berkaitan dengan bagaimana hidup di dalam Kristus atau masih hidup lama, seperti yang dikatakan Israel yang dengan hidupnya yang lama, bagaimana beriman di dalam Kristus yang dibenarkan di dalam iman kepada Yesus Kristus diselamatkan gitu ya. Itulah yang akan kita dalami bersama berita Injil dari 8 pasal ini gitu ya. Dan kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana status kita di hadapan Allah. Sekaligus juga kita merenungkan betapa indahnya memiliki hidup yang benar dan iman yang benar di dalam Yesus Kristus, apalagi melalui pertumbuhan rohani yang kita lakukan itu. Oke, kita akan melanjutkan kembali untuk pembahasan kita. Nanti kita akan masuk ke alat dan juga metode studi Alkitab. Ya, ini bagian yang saya akan cepat saja di sini gitu, karena ini untuk peserta lama sudah sering mendengarkan, tetapi mungkin untuk peserta baru ini hal yang baru gitu ya. Jadi ketika kita menggali nanti kitab atau surat Roma ini, akan banyak ada alat-alat yang kita butuhkan supaya penggalian kita bukan hanya berdasarkan pemikiran kita sendiri, tetapi kita juga memakai alat bantu untuk bisa mengkayakan penggalian kita dari banyak hal yang mungkin belum kita ketahui. Yang pasti yang pertama kita pakai Alkitab, tapi ini bukan jadi referensi. Nanti Bapak Ibu cantumkan lagi, yang referensi yang saya pakai Alkitab. Ini memang cangkul utama kita gitu ya. Jadi jangan lagi dicantumkan referensi saya Alkitab gitu ya. Ini kan memang udah dasarnya, fondasinya gitu. Jadi Bapak Ibu harus mencari bagian referensi-referensi lain yang bisa mendukung pembelajaran Bapak Ibu dalam pasal-pasal yang digali. Ada juga Alkitapedia. Alkitapedia ini juga sangat mendukung sekali untuk kita bisa mendapatkan daftar istilah yang kadangkala atau tempat yang kadangkala kita tidak mengerti, bahkan sampai AI-nya juga ada di situ. Ada kamus untuk kita bisa mengerti beberapa istilah kata yang sangat sulit untuk kita ketahui, bisa menolong tafsiran, tapi ini sebagai pembanding dari apa yang sudah kita gali, dan juga peta untuk melihat kota-kota atau kondisi geografis yang ada saat itu, misalnya kota Roma, Spanyol gitu ya, bisa dilihat perbandingannya ke situ. Nah, selain aplikasi dari Android, 5 aplikasi utama juga ada yang saya katakan tadi Alkitapedia gitu ya, atau bisa dikatakan kalau sekarang ini pengantar buku teologi yang digital.
karena sudah sangat kaya sekali disajikan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Bapak Ibu silakan tinggal unduh saja Alkitapedianya, sudah mendapatkan sangat pengantar latar belakang yang ada, dan ini beberapa bagian juga yang saya ambil gitu ya. Selain itu juga selain per kitab ada juga per pasal gitu ya. Jadi kita bisa melihat juga siapa tokohnya, tempatnya, dan apa yang dilakukan gitu. Dan juga ada AIpedia. Jadi AIpedia ini juga kita bisa belajar tentang terintegrasi ke Badeno AI atau mungkin ke Alkitab GPT. Nah, ini juga ada sistem studi Alkitab yang udah pasti ini yang sangat besar sekali yang sering Bapak Ibu pakai, yaitu Alkitab Sabda ya. Semua sudah tahu Alkitab Sabda ya, tinggal masuk ke situs, klik saja kitabnya langsung dapat gitu ya. Dan di sini bagian utamanya untuk Bapak Ibu bisa cari pencarian khusus, bahkan beberapa catatan-catatan. Di box temuan ini juga kita bisa melakukan apa ya, pembelajaran dari latar belakang atau pengantar atau sejarah sampai ke nama-nama tempat, bahkan sampai ke AI-nya. Dan di atas itu biasanya tab-tabnya untuk kita bisa melihat beragam artikel, media, bahkan sampai AI, draft interlinear juga bisa untuk membandingkan terjemahan satu ke terjemahan yang lainnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sangat bisa sekali ketika menggali nanti, pakailah semua alat-alat ini gitu ya. Pakailah semua alat bantu yang sudah disediakan dari Sabda ataupun mungkin di luar Sabda, yang akan menolong kita untuk mendapatkan satu hasil pembelajaran pasal-pasal yang akan menolong kita untuk merenung lebih dalam lagi tentang firman-firman yang kita gali. Metode alat studi lainnya yang bisa juga dipakai untuk kita menggali, selain dari Alkitab Sabda dari situs, ada juga namanya Alkitab GPT, dan satu teknologi yang pastinya Bapak Ibu juga sudah sering pakai gitu ya. Alkitab GPT ini sangat mendukung sekali dalam kita melakukan studi Alkitab, karena juga sudah di grounding dari Yayasan Lembaga Sabda gitu. Selain itu juga ada Badeno, baca dengar Alkitab. Kita bisa membaca, kita bisa mendengar, dan kita bisa menonton. Dan semua dari Badeno ini juga sudah di-share ke kelompok besar dari grup diskusi kita, sehingga kita bisa melihat secara visual gitu ya. Kita bisa mendengar juga, bukan hanya membaca saja gitu, tapi bisa menikmati firman dengan berbagai metode dan dengan berbagai cara yang relevan sekali gitu ya, dari baca, dengar, nonton. Nah, selain itu juga kita akan masuk ke bagian metode untuk kita bisa belajar Alkitab ya. Jadi ada namanya, yaitu metode SABDA, dan inilah yang akan kita pakai ketika kita nanti menggali kebenaran firman Tuhan gitu ya. Karena tidak mungkin kita mempelajari Alkitab tanpa adanya metode, karena penggalian kita bisa aja liar gitu, dan kita bisa memakai metode Sabda atau simak, analisa, belajar, doa, diskusi, untuk kita bisa melihat apa ya, satu pembelajaran yang sangat bagus sekali. Dari kita bisa mendengar, kita bisa menganalisa, bahkan kita bisa melihat pembelajaran yang kita dapatkan, sampai kita juga bisa mendiskusikannya nanti di dalam kelompok besar, dan terakhir kita bisa mengaplikasikannya sama-sama gitu ya. Jadi inilah metode SABDA. Selain metode SABDA, ada juga metode-metode lain juga yang disusun oleh Yayasan Lembaga Sabda, seperti metode AI Square. AI Square ini sudah banyak sekali di internet. Bapak Ibu silakan masuk aja, di mana kita bisa belajar dengan 4 langkah, dua metode gitu ya. Awali, investigasi, ajaran, dan juga implementasi. Di mana kita bisa 2 langkah pertama mendapatkan info-info terkait pengetahuan firman Tuhan dari pasal yang kita gali, menganalisanya, sampai nanti 2 bagian terakhir, bagaimana itu firman Tuhan itu kita pelajari dan juga kita implementasikan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Nah, selain itu juga kita akan melihat langkah-langkah ketika kita membedah dari kitab Roma ini tadi. Langkah-langkahnya ini di belakang layar. Kita pastinya sebelum kita menggali, kita harus berdoa dulu gitu ya. Setelah itu kita pastinya juga kembali melakukan Badeno, walaupun Bapak Ibu sudah lakukan, bisa dilakukan setiap hari lagi, diulangi lagi gitu ya. Setelah itu baru masukkan penggalian Bapak Ibu Saudara, dan lakukan penggalian dengan metode-metode. Salah satu bisa dipakai apapun ya, metode BGA, WWG, dan sebagainya. Baru digali fakta-faktanya gitu ya. Fakta-fakta yang akan kita gali nanti dari penggalian ini pasti sangat berkaitan dengan 2 bagian ini, hidup dan juga iman. Bagaimana hidup sebelum di dalam Kristus, hidup yang berdosa, hidup yang tidak diselamatkan, sampai beriman, dibenarkan karena iman, dibenarkan karena Kristus, dibenarkan
di dalam iman Abraham dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita akan gali dua fakta ini dan ini menjadi satu kesatuan dan yang membuat kita juga bisa mengerti dari setiap pasal demi pasal setiap harinya. Dan setelah itu juga kita menentukan aplikasi dan juga pelajaran dari pelajaran yang kita dapatkan dan pastikan bagikan semua hasilnya juga di grup diskusi kita dan jangan lupa untuk mencantumkan referensinya. Ini di belakang layar ketika kita membedahnya di dapur kita. Sekarang kita akan sajikan ke diskusi kita. Ketika kita menyajikan ke kelompok kita, ketika kita ada di kelas, ini yang disajikan gitu ya. Jadi kita sudah memasak di belakang layar dengan langkah-langkah penggalian. Sekarang yang disajikan untuk didiskusikan ini gitu ya. Bapak Ibu setiap hari akan menggali satu atau dua pasal karena ini ada 8 pasal, pasti ada beberapa hari itu 2 pasal yang digali dalam satu hari. Nanti akan menggali fakta-fakta tentang hidup dan juga iman yang didapatkan dari firman di dalam pasal tersebut gitu ya. Jadi fakta-fakta apa yang Bapak Ibu, kalau misalnya di hari 1 kita akan menggali pasal 1, fakta-fakta apa tentang hidup dan iman di pasal 1 ini yang kaitannya dengan penjelasan dari Paulus di pasal 1. Terus setelah mendapatkan fakta-fakta itu dijelaskan juga ya apa artinya gitu ya. Kalau fakta-fakta ini bukan pelajaran, beda sama pelajaran. Kalau pelajaran ini dari fakta itu apa pelajarannya bagi kita. Tapi kalau fakta-fakta, analisa dari ayat-ayat yang ada terkait hidup dan juga iman gitu ya. Jadi kebenaran-kebenaran tentang fakta itu. Baru dia bagian kedua pelajarannya. Kadang-kala di beberapa bedah kitab, fakta dan pelajaran itu selalu sama ya. Bisa tumpang tindih, tapi biasanya fakta itu lebih dalam gitu ya. Pelajaran itu baru bagaimana pelajaran itu berdampak bagi kita dan setelah saya belajar apa aplikasinya dan biasakan untuk aplikasinya itu harus bersifat praktis untuk bisa langsung diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang berikutnya itu untuk jangan lupa mencantumkan referensi ya. Sekali lagi kami reminder ya Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu tidak termasuk dalam referensi karena itu sudah menjadi satu kebenaran utama yang kita akan pakai. Dan inilah yang akan kita pelajari untuk setiap hari kita belajar tentang hidup dan juga iman gitu ya. Nah, ini langkah-langkah atau format kita dalam kita menggali. Sekarang ini ada satu contoh yang saya buat, tapi pastikan nanti ini bukan contoh yang juga akan dipakai seperti ini gitu ya. Ini hanya sebagai contoh biasa aja. Nanti Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi ya, karena memang slide-nya nggak cukup untuk lebih banyak bisa dituliskan di sini ya. Saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 16-17 sebagai akarnya gitu ya, sebagai fondasinya tentang aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, Yahudi dan orang Yunani, karena nyata kebenaran Allah dari iman kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kalau kita menggali tentang fakta-fakta ya, ini yang kita gali, fakta-fakta tentang iman dan hidup. Kita bisa melihat di sana bagaimana Paulus menuliskan suratnya bahwa dikatakan dia pembenaran oleh iman itu adalah satu hal yang esensi yang membuat orang Kristen itu beda sama agama-agama lain. Sangat-sangat beda, bahkan dengan Katolik pun beda. Karena menambahkan seperangkat perbuatan baik dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam iman kekristenan itu pembenaran hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus, bukan dengan tambahan-tambahan yang lain gitu. Dan di beberapa versi, nah ini tadi simak analisa belajar kedua diskusi itu, Bapak Ibu bisa pakai beberapa versi Alkitab. Jadi walaupun yang saya pakai mungkin di sini TB, tapi saya lihat beberapa versi lainnya. Misalnya saya lihat AYT. Di AYT dikatakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ternyata di AYT dipakai kata tidak malu terhadap Injil. Wah, ini bisa jadi jauh sekali artinya gitu ya. Kenapa dikatakan tidak malu akan Injil? Kalau masuk lagi ke latar belakang dari penulisan dari Roma, memang mungkin ada seperangkat orang-orang juga di sana yang saat itu mungkin menganggap Injil ini sebagai suatu kebodohan, atau Injil ini hal yang remeh yang tidak penting, atau Injil ini juga tidak berkaitan dengan PL dan lain sebagainya. Tetapi Paulus yang sudah percaya kepada Kristus dikatakan sangat berani dan juga sangat bangga terkait Injil. Dikatakan makanya tidak malu. Makanya oleh sebab itu terus dikatakan karena, nah dilanjutkan dengan kata karena. Ini satu kekuatan ilahi yang menyelamatkan yang diterima oleh Injil. Jadi kuasa dari Injil ini nyata, bukan cuma berdasarkan asumsi, bukan cuma berdasarkan pemikiran atau mungkin
pemahaman yang sudah disampaikan orang, tapi memang nyata kuasanya. Dan ini menyelamatkan ketika diterima melalui percaya iman kita ya. Makanya kata iman juga ya memang disebutkan berkali-kali juga di satu ayat ini. Jadi satu penekanan ya, kalau biasanya kata yang sama disebutkan berkali-kali ya. Dan dikatakan juga bahwa bukan Taurat yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, bukan kaya, bukan pandai, bukan hikmat, bukan kebijaksanaan, apalagi bukan latar belakang mereka Yahudi, bukan latar belakang mereka Yunani, bukan satu itu pun yang bisa menyelamatkan, tapi sekali lagi juga diterima sekali lagi melalui iman di hadapan Allah. Dan ketika diterima melalui iman, status kita akhirnya menjadi benar. Makanya dikatakan nyata dalam kebenaran Allah, dari iman kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman, yang dikutip dari kitab Habakuk gitu ya. Bagaimana ini satu tindakan kebenaran Allah. Kalau The Bible Project tadi bilang kata kebenaran itu memang dikutip dari perjanjian lama, yang artinya sangat dalam sekali, dari mana Allah lah yang membenarkan gitu secara status, Allah yang membenarkan, dan kita tidak punya andil apapun gitu ya, dan kita memang menerimanya melalui iman kita di dalam Kristus. Dan itulah yang membuat kekuatan Injil ini akan bekerja terus dalam orang percaya dan akan mengubahkan terus orang percaya. Makanya bertumbuh di dalam proses itu tadi dikatakan pengudusan. Nah, pelajarannya ada banyak sebenarnya ya. Keselamatan sekali lagi berarti dari pembenaran oleh iman dan menjadikan kita hidup. Pelajarannya berarti keselamatan adalah karya Allah dalam hidup kita, bukan karena hasil usaha kita, atau bukan karena kita orang Indonesia yang dikasih Allah gitu. Enggak ya, kita sebenarnya enggak layak apa-apa membuat Allah mau menyelamatkan kita. Tetapi sekali lagi, karena memang Allah tindakannya adalah benar, dan karakternya yang benar itu yang membenarkan kita juga. Dan sekali lagi, karena iman itu harus bertumbuh ya kan. Makanya tidak cukup hanya oke, kita beriman, tapi iman itu juga harus dihidupi dan terus bertumbuh. Makanya iman yang stuck itu iman yang tidak bekerja gitu ya, iman yang tidak hidup, iman yang tidak dihidupi. Makanya ketika kita menghidupi iman yang benar di hadapan Allah ya, harus terus berani. Kalau dari fakta-fakta tadi berarti tidak malu terhadap Injil gitu ya. Harus terus berani memberitakan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Bukan karena membuat kata-kata kita bagus, kata-kata kita puitis, membuat doa kita bagus, nanti ketika diberitakan Injil ke orang, wah, pasti orang tertarik ini karena kata-kata saya bagus sekali. Bisa juga disusun dan belajar gitu ya. Tapi sekali lagi, utamanya itu karena kekuatan Injil itu sendiri udah nyata dan berkuasa gitu. Dan aplikasinya yang saya lakukan adalah ya pasti terus berani membagikan Injil. Itu memang sangat abstrak ya, harus memberikan Injil abstrak. Tetapi praktisnya di sini saya katakan memberitakan Injil di media, dan juga yang paling berkesan lagi yaitu memberitakan Injil di gereja. Kenapa sih di gereja penting? Sebenarnya penting banget gitu ya, bahwa ya kalau kita melihat pengajaran-pengajaran sekarang mulai luntur gitu ya, dengan pengajaran yang aneh-aneh, menambahkan doktrin yang beda-beda, atau doktrin yang mungkin agak keliru dan tidak benar sesuai dengan tulisan Paulus, atau khususnya surat Roma. Harus berani membenarkan, mengatakan apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak menyampaikan firman yang mengenakkan telinga tetapi itu salah di hadapan Tuhan gitu. Jadi memang harus sekali lagi berani. Dan ada beberapa referensi yang saya pakai, ada banyak sebenarnya Bapak Ibu Saudara, karena untuk mencari satu pasal ini nggak cukup cuma satu alat, banyak alat dan juga banyak artikel sumber yang bisa menolong, tapi ada banyak sekali bahan di internet yang sangat doktrinal, yang sangat bagus sekali untuk menolong penggalian lebih dalam gitu ya. Jadi ini contoh hasil penggalian yang saya lakukan. Dan ketika kita nanti berdiskusi, ini cepat aja, pasal 1 kita mulai besok, pasal 2 sampai pasal 3 hari Jumat, pasal 4 pasal 5 hari Sabtu, pasal 6 sampai pasal 7 hari Senin, pasal terakhir itu pasal 8. Jadi bagus ya, pasal 1 pasal 8 itu sendiri harinya. Dan setelah itu minggu depan kita akan kembali ketemu di Zoom untuk evaluasi bersama. Sebagai penutup, Roma 5 ayat 1 sampai 2, bagus sekali ayat ini ya. Sebenarnya semua ayat bagus sih di kitab Roma. Oleh sebab itu, sejak kita dibenarkan melalui iman, kita berdamai dengan Allah oleh karena Tuhan kita Kristus Yesus. Melalui Dia kita juga memperoleh jalan masuk melalui iman kepada anugerah ini yang sekarang di atasnya kita berdiri, dan kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah ya.
Kita bersyukur karena kita dibenarkan oleh iman, kita berdamai dengan Allah yang tadinya kita berseteru dengan Allah, kita rusak karena dosa, tapi sekarang dipulihkan dan kita punya hidup yang baru di dalam Allah. Dan di dalam anugerah ini kita bersuka cita karena kita punya pengharapan di dalam Allah. Biarlah ini menolong kita ketika kita menggali surat Roma, kita terus hidup dan berdiri teguh di dalam Injil yang adalah kekuatan Allah. Selamat mempersiapkan diri menggali 5 hari pasal 1 sampai pasal 8, hidup dan iman di dalam Kristus Tuhan kita. Amin.